Lebih baik orang ya sudah begini ambil jo itu kau jangan harap untuk ngana mesti pulang. Bagaimana ya nak mau kasih pinjam? Pagi-pagi dia di rumah. Dia masih pagi dia bilang. Pagi-pagi coba cari pinjam mengada. Jadi orang mau bahas ini Hari Kelautan Nasional 2025 diperingati setiap tanggal 2 Juli di Indonesia. Jadi ini peringatan ini bertujuan untuk apa? Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya laut dan menjaga kelestarian. Dalam kata laut itu orang mesti bikin bersih, jaga. Jangan buang sampah di jangan laut. Buang sampah sembarangan supaya tuh memang kata ada beberapa dan kuala-kuala yang masuk dari laut. Dora lihat pakai gorong-gorong. Dong sejaga deh itu. Jangan tuh laut ikan-ikan ngoni bom, pakai bom toh. Ngoni musnahkan. Akhirnya ikan rusak, karang-karang ancur. Karang rusak. Soalnya kayak ikan mulai kurang. Lantaran kalau ngoni bom tuh ikan di laut sampai ikan cilik kasih yang mati. Betul. Jadi DP perkembangan kemari kayak ikan sunyana ada. Kayak goropa ini serta abis kurso ganti di tas plastik hitam. Dia kurus dah. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memperingati Hari Kelautan Nasional. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan di laut. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Karena kalau itu plastik anyur kita pernah ikan besar. Pernah kita kan dia pancing. Besar sekali itu tuh. Itu senar sudah begini. Rupa berat ini. Angka kamaritas plastik hitam. Tak kira ikan itu. Kok di dalam tas plastik hitam ada tuh bekas kulit pisang. Jadi itu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menjaga kelestarian terumbu karang. Kemudian melakukan reboisasi pantai dengan menanam bakau. Itu bakau itu jabal dorang bilang jatahang ombak. Kemudian mendaur ulang sampah plastik menjadi barang yang berguna. Itu. Kadang-kadang kan kalau umpamanya ada acara dan umpamanya salah satu kantor atau TNI Polri berulang tahun. Saya tinggal tuh plastik tuh. Gelas-gelas ada air juga mineral. dorang membersihkan pantai. Dorang punggu-punggu sampah timbang bagus dia bikin tuh begitu. Jadi apalagi kalamaring untuk bilang jadi menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Kemudian tidak menyentuh terumbu karang saat berwisata. Jadi tidak merusak. Kalau ngana cuma mau menyaksikan silakan. Marco ngana mau PT atau ngana mau ambe, jangan kasiang. Lantaran tuh terumbu karang itu untuk pernah bercerita di dorang tuh dorang bilang apa gitu orang yang suka mau lihat keindahan laut menyelam. Dorang bilang ini bapak kalau terumbu karang ini tuh kau orang mau tanang dong jangan tanang kotek itu terumbu mar deng puluhan tahun baru dia baru mulai mau jadi. Jadi yang menikmati orang anak cucu nanti. Jadi kau dong bilang kalau orang mau kasih patah kasih yang ini karang orang mau tunggu dengan puluhan tahun baru dia mau jadi bagus ulang. Mesti kata apa? Mesti dong bilang mesti jaga baik-baik. Jaga jangan orang mau musnahkan atau mau bikin ancur. Jadi penting ini memperingati momen penting ini Hari Kelautan nasional. Karena Hari Kelautan Nasional ini penetapan tanggal ini mengingatkan kembali peran strategi laut bagi keberlanjutan negara kepulauan. Biasanya kepulauan toh. Jadi tahun ini DP tema resmi diusung memberi semangat baru bagi upaya konservasi dan sinergi berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi hingga masyarakat pesisir. Betul. Kalau memang itu bukan cuma lantaran orang memperingati Hari Kelautan, kon orang bersih-bersih bukan pantai. Karena ada hari itu baru, setelah itu senyanda lagi. Kadang-kadang itu begitu toh. Ada asal buang jo kurang karena lihat kiri kanan ada orang lempar jo ke sana ini satu tas plastik di laut. Dorang dia bilang kok kadang-kadang ini laut kok ini tuh tanpa sampah terbesar kata di dunia. Betul. Kadang-kadang ketuk begitu dorang dia bilang tuh relawan padahal dorang suka sekali membersihkan tuh laut. Jadi ini peran ini apa? Peran nelayan dalam konservasi laut. Misalnya kan kalau tanggal 6 April 2025 kemarin ada itu momen Hari Nelayan toh. Jadi mengingat lagi apa? Ini masyarakat pesisir kata. Dorang kan menghadapi banyak tantangan besar.
Jadi misalnya dorang memperkuat dompe pesisir nelayan bukan sebagai pencari nafkah, tapi juga sebagai penjaga ekosistem. Iya, DP ekosistem di laut no semua supaya terjaga supaya nyanak punah, Iya, betul. nyanak ancur. Jadi keterlibatan nelayan tradisional dalam program penanaman mangrove misalnya betul. pemantauan DP kualitas air sebagaimana. Iya. Kemudian DP kegiatan edukatif menjadi sinergi antara ilmu dan masyarakat. Betul. Sama itu hari itu orang dapat batanang mangrove. Iya. Untuk pernah jabat batanang kesana mangrove waktu di Tahuna, batanang mangrove. Dia bilang, ini mangrove ini berguna sekali. Sebagai kata kalau dia sujaditin, dia sebagai orang bilang tanpa ikan bakumpul. Ikan jaba kumpul di antara itu. Kon dia orang bilang ini juga tanpa ikan beranak cucu, tanpa orang kawin, tanpa orang bak tunangan. Iyo di situ. Jadi tuh mangrove itu kan berguna sekali. Jadi selain kadang DP mangrove ini DP kayu juga buat kayu bakar dan kayu itu kita keras juga mangrove. Keras sekali. Jadi dia tahan ombak kok. Tahan ombak dia juga tahan Kita ombak. pernah di apa sana? Di pantai di di Manado Utara dengan Ibu Menteri ada bertanam no mangrove toh. Oh yang di ada berapa pongso kita ada tanam di situ. sana. Iya. Oh iya tuh hari Bailang sana toh. Iya Bailang. Orang dah pergi. Program apa itu Laut Biru tuh Kang. Iya, Laut Biru. betul. Orang dah pergi itu. Di Batam mungkin ini so besar no. Iyo, Selama kok beberapa tahun lalu. Iya, RRI tuh ada yang peduli lingkungan dan Iya. peduli laut bersih. DP acara selalu bilang Laut Biru. Kalau laut kasih yang so jorok So warna atau coklat. So bukan bagaimana? laut biru, warna laut coklat. Jadi orang semua masyarakat bukan cuma bukan cuma masyarakat yang ada di pesisir pantai yang tinggal di sana, semua peduli supaya laut itu bersih. Kalau laut itu bersih, itu ikan-ikan juga dorang sehat. Bebas, orang makan juga nyenak. Bagus. Orang makan juga kadang-kadang bikin bersih ikan. Buka belah kemarin ada tas plastik. Untuk bilang tempo apa sto ini mau dapat cincin kawin di dalam.